ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini supaya perusahaannya Hai Sobat Legal, ketemu lagi dengan saya Alfi dan Hasna. Nah, dalam program Legal Tukes. Nah guys, biasa ya di hari Sabtu di jam 5 sore kita menemani Sobat Legal semuanya membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum, bisnis dan juga legalitas, atau membahas sesuatu hal yang memang sedang viral ya, yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Nah kali ini kita akan bahas Kita akan bahas yang lagi viral tentang bea cukai, Mbak. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan bahas tentang bea cukai, guys. Mungkin juga teman-teman di rumah, sobat legal dimanapun Anda berada, sekarang kan lagi banyak banget ya dibahas ya di berita atau di media sosial tentang bea cukai ini gitu kan. Karena ada beberapa orang yang speak up ya di media sosial juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka yang pernah mereka alami ketika habis dari luar negeri atau apapun lah gitulah ya, yang memang berkaitan dengan bea cukai gitu. Nah berkaitan dengan hal itu nih, berkaitan dengan berita-berita tentang bea cukai, ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kasus apa, Mbak? Kasusnya Mbak Fatima. Ya betul sekali. Ya, jadi Mbak Fatima ini salah satu orang yang speak up di Twitter terkait dengan bea cukai ini. Jadi Mbak Fatima itu sekitar tahun 2012 atau 2013 itu pernah memenangkan kontes bernyanyi di Jepang. Nah hadiahnya itu berupa piala. Nah piala ini tuh dia mau bawa ke Indonesia tapi nggak bisa bawa, akhirnya dia melalui ekspedisi. Oh iya, yang kita lihat di Twitter juga yang gede gitu kan, iya, dia pialanya besar gitu kan. Mungkin dia agak kesusahan kan, kalau masuk koper takut rusak, kalau misalnya dibawa juga susah juga kan gitu kan. Nah terus akhirnya Mbak Fatima ini mau ngambil pialanya, tapi atas piala tersebut itu dikenakan biaya masuk sebesar 4 juta untuk ditebus. Akhirnya Mbak Fatima datang ke kantor bea cukai, menjelaskan kronologinya dan menjelaskan piala itu dapat dari mana dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata petugas bea cukai ini tidak percaya gitu. Akhirnya Mbak Fatima ini disuruh bernyanyi di depan para petugas itu, dan untuk membuktikan kalau dia benar-benar bisa menyanyi. Setelah itu akhirnya petugas bea cukai ini mempercayainya gitu, karena Mbak Fatima ini juga memperjuangkan haknya atas piala tersebut, karena piala tersebut itu satu-satunya hadiah yang dia dapatkan gitu, nggak ada uang tunai, nggak ada apa, jadi kan dapat hadiah kok malah nombok gitu kan. Iya, karena ya itu sih tadi sih kan dapatnya kan itu cuma piala doang gitu kan. Terus pas mau dibawa ke Indonesia dia harus bayar 4 juta, sedangkan pas dia lomba di Jepang juga dia nggak dapat hadiah uang tunai gitu kan. Nah itu kan mungkin ya pengalaman yang hari sial tidak akan kita kesal kan pasti kan. Jadi kalau selanjutnya ini guys, jadi ada Ibu Alisa Wahid yang kemarin mungkin juga teman-teman baca ya di media sosial atau di berita-berita online gitu. Jadi Ibu Alisa Wahid itu kan dari luar negeri ya, terus dia datang ke Indonesia, pulang, terus tiba-tiba kopernya tuh diacak-acak gitu kan, karena beliau dikira sebagai TKI, beliau dikira sebagai TKI gitu kan, makanya ya itu ada prosedur gitu kan, pengecekan seperti itu gitu kan, jadi kopernya diacak-acak gitu. Dan menurutku kan sebenarnya ya itu mungkin memang itu prosedur dari bea cukai gitu kan. Kalau misalnya ada TKI masuk berarti kan harus dicek, karena pasti mereka akan bawa barang-barang yang entah itu hadiah buat siapa gitu kan, mungkin gitu kan. Tapi kan kita kan bisa melihat ya profil seseorang gitu kan, kita kan bisa melihat profil seseorang dari KTP mungkin. Jadi alangkah baiknya kalau menurut aku ini ya guys ya, sobat legal semua, jadi memang harus ada sistem dan juga prosedur yang yang dilaksanakan oleh bea cukai ini transparan aja kepada kita. Jadi share aja ke media sosial atau share di websitenya bahwa kalau misalnya ada kalian dari luar negeri itu kalau TKI berarti kita akan ngecek gini gitu kan. Terus juga ketika ada orang yang dari luar negeri kan nggak semuanya TKI ya kan, ada datanya ya, ada data di situ, ada KTP, terus juga pasti ketika berangkat juga dia akan mengutarakan tujuannya ke sana
apa gitu kan jelas sebenarnya gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba diacak-acak, kan kita kaget ya sebagai masyarakat umumnya, gengs ya nggak Mbak? Iya. Iya. Jadi mungkin sebenarnya ya itulah sistem, prosedur dan lain sebagainya, langkah baiknya memang tercapture dengan baik gitu. Nah, ada lagi nih satu kasus lagi yang akan kita bahas, itu yang terkait kemarin itu Mbak, ada handphone iya, itu. Jadi di Twitter itu ada seorang pria yang mengeluarkan juga unek-uneknya terkait bea cukai gitu kan. Jadi dia ini habis pulang dari luar negeri gitu. Dia bawa HP sama headset atau earphone gitu, keluaran terbaru. Nah, dia ini belinya resmi di Indonesia, tapi setelah sampai di bandara, petugas bea cukai itu curiga ini dibeli di luar negeri gitu kan. Akhirnya dibawa dia ke kantor gitu kan. Petugas bea cukai ini nanya, ini buktinya apa beli di Indonesia gitu kan. Terus dia akhirnya mengeluarkan struk kalau dia ini membeli handphone dan earphone-nya secara resmi di Indonesia gitu. Oh, jadi ya mungkin kadang kan juga ya itu juga kadang mungkin butuh juga untuk dicek kan. Iya. Barangkali kan orang, karena kan kalau kita lihat dan kita tahu ya bahwa barangnya dari luar negeri itu kan lebih murah katanya kalau daripada beli di Indonesia. Jadi mungkin hal itu juga pernah terjadi. Mungkin saya bea cukai juga pernah menemukan temuan hal itulah gitu, kasus itu gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita melihat kan kalau di handphone itu kalau nggak salah ya itu kan ada kode email kalau nggak salah gitu kan. Nah, kode itu tuh kan sebenarnya terkonek dengan Kementerian Perindustrian, jadi terdaftar nggak sih barang ini di Kementerian Perindustrian. Dan menurutku itu ya daripada saya itu juga bisa dicek gitu loh, jadi nggak sampai berkepanjangan seperti ini gitu kan. Nanti kecurigaan ya kita jadi bingung juga sih sebenarnya Mbak, kita juga jadi bingung juga sih gitu. Dan aku aja pas padahal aku cuma ke Bali ya, tapi kadang tuh kayak ini deg-degan kadang gitu kan kalau di bandara gitu loh. Aduh, aku kena nggak, padahal aku nggak bawa apa-apa, tapi tuh kayak horor gitu aku kalau ke bandara. Suasananya. Iya, takut bawa barang yang kan ada beberapa ya, kalau kita kan jadi barang-barang yang cairan gitu kan nggak boleh ya kita di koper gitu-gitulah gitu. Jadi sebenarnya ya itulah, kalau naik pesawat ternyata ya bukan horor deh, agak was-was gitu sih kita gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang barang-barang yang memang dikenai bea cukai, itu barang-barangnya seperti apa aja sih Mbak? Jadi barang-barangnya itu seperti pemakaian yang perlu dikendalikan, terus konsumsi yang perlu diawasi, terus pemakaiannya itu bisa berdampak negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Terus yang terakhir itu pemakaiannya juga harus dipungut biaya gitu loh, demi keadilan dan keseimbangan. Oh, contohnya misalnya seperti alkohol, tembakau, cerutu, terus uang tunai dalam jumlah yang banyak atau barang dalam jumlah yang banyak, tas mewah, perhiasan seperti itu. Oh iya deh. Ya kita lihat ya kalau selebriti beli tas itu kan dikenai biaya ya. Luar biasa sekali. Nah, itulah tadi perbincangan kita tentang bea cukai. Sebenarnya kan memang ada peraturannya Mbak ya, ada peraturannya, ada perundang-undangannya juga yang memang mengatur tentang hal tersebut gitu. Cuman memang kita lebih banyak mungkin literasinya kepada masyarakat tentang peraturan tersebut, tentang prosedur, tentang sistem dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Hasta ada yang mau ada yang mau sampaikan untuk para netizen terkait bea cukai? Ya pokoknya kalau misalkan menemukan petugas-petugas gitu di bea cukai di bandara, itu jangan panik. Kalau misalkan kalian merasa benar, itu ya memperjuangkanlah hak kalian kayak gitu. Oke, itu guys. Nah, itulah tadi guys perbincangan singkat kita tentang bea cukai dan tentang kasus-kasus yang memang sedang viral di media sosial ya, berkaitan dengan bea cukai. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan untuk para sobat legal? Ya, jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan petugas bea cukai di bandara, itu jangan takut. Kalau misalkan kalian merasa benar, ya perjuangin haknya kayak gitu. Pokoknya ya kalau misalkan ditanya-tanya ya jawab sejujurnya kayak gitu.
Oke, nah karena kan memang kita tahu ya, yang dilakukan itu kan sudah tercantum dalam undang-undang kalau tidak salah. Misalnya sudah tercantum dalam undang-undang, ada peraturannya, dan mungkin mungkin yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem juga, terus juga kita sebagai masyarakat umum juga diberitahu lah atau perbanyak literasi oleh pemerintah tentang peraturan, tentang prosedurnya seperti apa gitu kan, agar kita juga tidak kaget ya, jangan tiba-tiba melakukan hal tersebut tapi tanpa ada peraturan dan juga prosedur yang yang telah disepakati gitu loh. Jadi mending open bar aja, kita misalnya share ke media sosial Instagram bahwa barang-barang ini nih barang-barang seperti ini nggak boleh gitu, dan kartu seperti ini nggak boleh gitu kan. Terus atau nanti kalau misalnya kayak kita dari misalnya ya ada peraturan dari Korea gitu, misalnya aku dari Korea gitu kan, nah kalau dari Korea itu nanti prosedurnya gimana misalnya dari luar negeri ketika sampai Indonesia prosedurnya apa saja, dicek barang-barangnya, oke gitu kan. Dan juga memang di barang-barang yang ada di Indonesia itu kan dikenakan pajak ya, dikenakan pajak, dan apalagi barang-barang import itu kan selain dikenakan pajak ada juga selain dikenakan biaya masuk ya, barang-barang ada juga pajak PPN dan juga PPh yang memang harus ditaati juga. Oke, jadi itu tadi perbincangan kita tentang hal-hal yang lagi viral beberapa minggu terakhir ini. Dan kalau misalnya Sobat Legal punya saran untuk kita, bisa juga tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan juga share video ini ya. Terima kasih Sobat Legal. Sampai jumpa lagi di next video, di next konten kita tentang hukum, bisnis dan juga legalitas. See you. Saya mau ningkatin CV ke PT. NIB untuk perseroan perorangan, apakah sudah bisa? SBB ini selain perusahaan